Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farabani 125240300 yang akan mempresentasikan terkait proyek yang telah kami lakukan pada mata kuliah pengantar rekayasa dan desain. Sebelum masuk ke pembahasan, terdapat beberapa pertanyaan mungkin sering kita dengar, yaitu apa sih gempa bumi ini? Kita sering nggak sih ngalamin gempa bumi, khususnya di negara kita Indonesia? Gimana sih gempa bumi ini bisa terjadi di Indonesia? Dan juga bagaimana kita bisa tahu gempa bumi ini terjadi. Gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras. Kita ketahui di Indonesia bahwa Indonesia terdapat pada posisi pertemuan tiga lempeng tektonik, sehingga tentu saja rentan terjadinya pergeseran dan juga pertabrakan antara lempeng tektonik. Dan itu akan berdampak pada Indonesia sendiri, sehingga terdapat berbagai macam gempa bumi di Indonesia. Nah, gimana sih cara kita bisa mengetahui gempa bumi itu sendiri? Yaitu terdapat satu alat yang bernama seismograf. Seismograf adalah salah satu pendeteksi yang biasa digunakan untuk mendeteksi getaran. Seismograf ini dapat merekam gerakan tanah atau mungkin sinyal seismik lain dalam fungsi waktu. Sehingga kita bisa tahu seberapa besar dan juga gimana getaran yang kita alami dari dalam bumi. Maka dari itu, kami mengambil judul pengembangan seismograf berbasis Arduino Uno menggunakan sensor MPU 6050. Terdapat masalah yang kami ambil dan kami teliti pada proyek kali ini. Pertama, apakah seismograf yang kami buat ini dapat mendeteksi getaran? Dan yang kedua, apakah seismograf ini dapat mendeteksi bahaya dari getaran tersebut? Terakhir, apakah bahaya yang terdeteksi dari seismograf ini memang benar dan juga sesuai dengan getaran yang didapatkan? Sehingga penelitian ini bertujuan untuk yang pertama membuat alat seismograf sederhana yang dapat mendeteksi getaran. Yang kedua, mengembangkan sistem peringatan dini yang aktif setelah mendeteksi getaran yang signifikan. Yang ketiga, menguji kesesuaian antara tingkat bahaya yang dihasilkan alat dengan intensitas getaran yang terdeteksi sensor. Manfaat penelitian ini diharapkan kami bisa memberikan pemahaman mengenai cara kerja sistem seismograf secara sederhana dan praktis. Yang kedua, menguji efektivitas komponen elektronik seperti sensor getaran dan buzzer dalam merespon perubahan getaran fisik. Yang ketiga, menjadi dasar pengembangan sistem monitoring sederhana untuk getaran di lingkungan terbatas, seperti meja kerja, rak, atau bangunan kecil. Nah, apa sih fungsi dari seismograf ini? Kami membuat seismograf yang dapat mendeteksi getaran atau pergerakan tanah, sehingga seismograf nantinya akan disimpan di tanah ataupun di tempat-tempat tertentu yang rawan mendapatkan getaran. Yang kedua, bisa membantu pemantauan aktivitas seismik atau gempa bumi. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini bencana. Artinya, diharapkan seismograf ini dapat mendeteksi getaran dan juga bisa mengontrol apakah getaran tersebut memang berbahaya bagi kita ataupun tidak. Nah, struktur dari seismograf ini kami menggunakan sensor MPU 6050 sebagai akselerometer dan giroskop. Yang kedua, Arduino Uno sebagai pengolah data, tiga breadboard, kabel jumper, dan satu daya sebagai penghubung antara sensor tersebut dan Arduino. Nantinya sensor tersebut dapat mendeteksi getaran dan data dari getaran tersebut akan terdeteksi diolah terlebih dahulu oleh Arduino Uno dan dapat kita dapatkan informasi dari data yang didapatkan dari sensor tersebut. Gimana sih cara kerja MPU 6050? Yaitu yang pertama mendeteksi percepatan dan rotasi, yang kedua menghasilkan data suhu X, Y, dan Z, lalu bisa mengirimkan data ke Arduino Uno, dan hasil dari semuanya bisa menentukan kekuatan dan arah dari getaran tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui nih, apakah getaran dari bumi tersebut atau tempat-tempat tertentu itu yang berbahaya ataupun tidak bagi kita. Nah, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari MPU 6050. Pertama,
Ukurannya kecil, ringan, dan juga hemat daya, sehingga kita bisa menggunakannya di tempat-tempat yang memang sulit dijangkau, seperti di meja kerja ataupun di dinding-dinding rumah nantinya menjadi tempat kita melakukan aktivitas. Kedua, kombinasi percepatan dan rotasinya dalam satu chip. Sehingga kita hanya menggunakan satu chip saja untuk bisa mendeteksi getaran. Ketiga, harganya relatif terjangkau karena harga dari sensor dan juga semua aspek ataupun hal-hal yang digunakan pada sensor ini memang bisa terjangkau dan bisa digunakan oleh berbagai bermacam kalangan. Kan tapi sensor MPU 6050 ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu kurangnya keakuratan dengan seperti sensor-sensor yang lainnya yang biasa digunakan dalam skala besar. Yang kedua, sensor ini sangat sensitif terhadap getaran-getaran yang bisa jadi itu bukan getaran dari seismik dari tanah, sehingga memungkinkan adanya miss eh, data yang didapatkan dari sensor tersebut. Yang ketiga, perlunya kalibrasi agar hasilnya stabil dan sesuai dengan getaran yang memang terjadi dalam bumi. Nah, parameter dari penelitian ini yang pertama, sensor dapat eh, mendeteksi getaran. Kami menguji sensor tersebut dengan tiga jenis beban yang dilepaskan untuk memberikan getaran, dimulai dari 100 gram, 500 gram, hingga 1 kilogram. Dan juga ketinggian dari beban yang dijatuhkan ini terdapat dari 5 cm dan juga 30 cm. Hasil pengujian yang telah kami lakukan, beban dengan terendah ataupun 100 gram ini mendapatkan memberikan getaran yang cukup lemah, dan juga 500 gram dan 1 kilogram itu memberikan getaran yang terbaca dengan jelas, sehingga pada saat kami memberikan getaran, kami bisa membedakan getaran yang memang cukup besar dan getaran mana yang memang tidak berbahaya. Juga yang kedua, kami mengharapkan eh, sensor ini dapat memberikan respon terhadap buzzer ataupun alarm sehingga memberikan peringatan dini apabila getaran tersebut berbahaya. Nah, kami mengset buzzer tersebut apabila getaran yang terdeteksi cukup signifikan ataupun cukup berbahaya. Kami bilang berbahaya. Eh, Pada saat 100 gram dijatuhkan, getaran cukup kecil sehingga menurut kami itu getaran tidak berbahaya. Sehingga respon dari buzzer tidak menimbulkan alarm ataupun bunyi. Pada saat massa yang diberikan lebih besar, 500 gram dan 1 kilogram dijatuhkan, buzzer menunjukkan respon bahaya sehingga buzzer tersebut akan berbunyi dan eh, kami bisa mendapatkan sinyal bahaya dari buzzer tersebut. Dan juga parameter yang ketiga, konsistensi dari sensor. Percobaan ini diulangi sebanyak 3 kali dan kami mendapatkan hasil bahwa pembacaan relatif stabil dan konsisten. Sehingga apabila mendapatkan getaran-getaran yang memang kecil, bahaya tidak terdeteksi. Apabila getaran-getaran cukup besar dari beban yang besar, bahaya terus terdeteksi oleh sensor. Dari data yang telah kami gunakan, dari data yang telah kami dapatkan dari hasil uji coba, masa-masa 100 gram dengan ketinggian jatuh 5 cm dan 30 cm, nilai getarannya itu 1,5 dan 2. Sehingga respon buzzer tidak bunyi. Yang kedua, pada saat masa beban 500 gram pada ketinggian 5 cm, nilai getaran cukup sama dengan nilai yang 100 gram, yaitu nilai getaran yang 2, sehingga tidak menimbulkan bunyi. Sedangkan dengan ketinggian 30 cm, getaran cukup besar, yaitu eh, di di angka 4,3 respon buzzer berbunyi. Begitu juga dengan beban yang lebih berat yaitu 1 kilo dengan ketinggian 5 cm dan 30 cm, nilai getarannya semakin besar yaitu 2,5 dan 4,5 sehingga respon buzzer tentunya akan bunyi. Nah, dari hasil percobaan, hubungan massa dan tinggi. Nilai getaran meningkat seiring bertambahnya massa dan tinggi jatuh beban. Ini sesuai dengan getaran semakin besar, maka tentunya nilainya juga akan semakin besar.
Nah, getaran paling kecil tercatat pada 100 gram dari ketinggian 5 cm. Juga getaran terbesar tercatat pada 1 kg dari ketinggian 30 cm. Nah, respon buzzer yang didapatkan dari getaran yang telah kami berikan tidak aktif. Getaran sensor tidak aktif pada getaran di bawah nilai 2,5. Dan juga apabila di atas tersebut, respon buzzer akan menimbulkan bunyi ataupun sinyal bahaya. Sehingga alat ini berhasil membedakan antara getaran yang lemah dan yang kuat. Inti dari pengujian, sensor mampu mendeteksi variasi kekuatan getaran, alat bekerja sesuai getaran tertentu, sistem mendukung fungsi peringatan diri getaran. Sehingga alat ini bisa dibilang berhasil untuk bisa mendeteksi getaran-getaran yang diharapkan bisa menjadikan peringatan diri apabila terdapat bahaya khususnya gempa bumi. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu alat seismograf berhasil mendeteksi getaran dengan tingkat sensitivitas yang sesuai. Sensor MPU 6050 menunjukkan respon yang meningkat seiring penambahan massa dan tinggi jatuh beban. Buzzer alarm aktif pada nilai getaran tertentu yaitu lebih dari 2,5 sesuai dengan tujuan sebagai indikator getaran kuat. Pengujian ulang sebanyak 3 kali menunjukkan hasil yang konsisten, menandakan alat cukup stabil dan handal. Dan saran yang kami berikan bila penelitian ini akan dilanjutkan, yaitu lakukan pengujian lanjutan dengan variasi permukaan. Bisa digunakan ataupun dicoba di tanah, beton, kayu, ataupun media yang lainnya. Lalu tambahkan modul penyimpanan data, karena kami belum menambahkan modul ataupun modul yang bisa menyimpan data yang telah kami dapatkan dari sensor tersebut. Dan yang terakhir, alat harus bisa dikembangkan lebih lanjut dengan koneksi nirkabel sehingga bisa digunakan untuk jarak jauh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga alat ini bisa menjadi inovasi agar kita semua bisa terhindar dari bahaya khususnya gempa bumi. Terima kasih.